Salam, jumpa kembali dengan saya Adis Zai di pembelajaran matematika. Kali ini kita bahas tentang materi statistika, yaitu penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel. Data yang terkumpul dapat dituangkan ke dalam bentuk tabel. Biasanya penyajian data dalam bentuk tabel meliputi kolom ukuran atau interval ukuran, dan kolom banyaknya ukuran yang dimaksud adalah frekuensi. Misalnya, tabel nilai statistika 11 IPA 5. Nah, jadi data yang dikumpulkan dalam bentuk data tunggal kemudian dimuat dalam tabel yang ada kolomnya dan juga baris. Apa saja yang termuat dalam tabel, yaitu ada bentuk data, misalnya nilai, kemudian jumlah atau frekuensi. Nah, ini adalah frekuensi kali nilai. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, data yang terkumpul dapat pula disajikan dalam bentuk diagram. Tujuannya adalah untuk memudahkan orang melihat secara langsung gambaran umum dari data. Oleh karena itu, penyajian dalam bentuk diagram dibuat semenarik mungkin dengan tata warna dan bentuk yang indah. Nah, di sini ada diagram gambar, diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, diagram pie, diagram area, diagram donat, diagram radar, diagram tabung, diagram kerucut, diagram piramid. Nah, mari kita bahas satu persatu bentuk-bentuk dari diagram ini. Pertama adalah diagram gambar. Nah, diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau lambang. Ukuran dan banyaknya gambar menunjukkan banyaknya frekuensi gambar. Nah, seperti contoh ini hasil penjualan truk tahun 2001-2005. Di bawah ini ada keterangan gambar. Satu mobil mewakili 100 unit mobil. Jadi, cara membaca diagram ini, tahun 2001 jumlah penjualannya adalah 1, 2, 3. Jadi ada 300 unit mobil. Tahun 2002 ada 500 unit mobil, dan begitu seterusnya. Kemudian diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan keadaan. Ukuran data ditentukan besar kecilnya sudut yang membentuk daerah yang digunakan menjelaskan data tersebut. Nah, rumus yang digunakan adalah untuk menentukan sudut banyaknya data KI per jumlah seluruh data kali 360 derajat. Jika digunakan dalam bentuk persentase, maka persentase data KI adalah banyaknya data KI per jumlah seluruh data kali 100%. Misalnya data pekerjaan warga desa Sukamaju. Nah, di sini ada keterangan gambar yang sudah diwarnai dan juga sudut dan serta dalam bentuk persen. Di sini petani ada 45%. Pedagang ini ada 8%. Dan kemudian, ini ada 11%. Kemudian karyawan ada 19%. Kemudian buruh ada 17% dan lain-lain ada 8%. Nah, dari mana diperoleh data-data ini yang 19%, 45% adalah dihitung seluruh jumlah penduduknya. Di sini keseluruhannya adalah ada 1.800 KK. di mana petani ada 800 kakak, pedagang ada 200 kakak,
karyawan ada 150 kakak dan buruh ada 300 kakak, serta pekerjaan yang lain-lainnya adalah ada 350 kakak. Nah, misalnya petani, jadi cara perhitungannya adalah 800 kakak per 1800 kakak kali 100%, maka diperoleh 45 derajat. Jika kita cari berapa sudut ini, maka caranya gampang. Jumlah petani yaitu 800 kakak bagi seluruh penduduk yaitu 1800 kakak. 800 per 1800 kali 360 derajat. Maka itulah besar sudut untuk lingkaran atau busur lingkaran petani. Seterusnya diagram batang. Diagram batang adalah suatu bagan atau diagram yang berbentuk persegi panjang atau balok untuk menggambarkan tinggi rendahnya frekuensi suatu data. Batang dapat digambarkan secara tegak lurus maupun secara horizontal. Misalnya adalah diagram batang hasil panen padi 5 kelompok tani di Desa Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara selama 3 tahun terakhir. Di sini sudah diberikan keterangan baloknya. Warna ini tahun 2002 dan warna biru ini tahun 2003. Kemudian warna hijau tahun 2004. Nah, cara membacanya di tahun 2002 kelompok tani rejeki ada 80. Di sini hasilnya dalam ukuran ton. Artinya tahun 2002 kelompok tani rejeki memproduksi hasil tani 80 ton. Dan tahun 2003 kelompok tani rejeki ada 90 ton. Dan tahun 2004 kelompok tani rejeki memproduksi hasil tani sebanyak 75 ton. Begitu seterusnya. Misalnya kelompok tani makmur di tahun 2002 ada 60 ton, tahun 2003 ada 75 ton, dan tahun 2004 ada 85 ton. Begitu seterusnya cara membaca diagram batang. Nah, diagram batang ini adalah diagram batang vertikal 2 dimensi. Kalau diagram batang vertikal 3 dimensi, maka kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi dia dalam bentuk balok 3 dimensi. Jadi begini cara penyajian data dalam bentuk diagram batang 3 dimensi. Nah, ada juga bentuk diagram batang yang lainnya, horizontal 2 dimensi. Nah, seperti ini. Data yang sama disajikan dalam bentuk diagram batang horizontal 2 dimensi. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah suatu bagian atau diagram yang berbentuk garis untuk menggambarkan tinggi rendahnya frekuensi antar data. Diagram garis ini dapat digunakan untuk melihat kecenderungan perkembangan data atau tren. Misalnya, nilai rata-rata ujian nasional SMA Yayasan Pupuk Kalimantan Timur selama 6 tahun terakhir. Di bawah diagram ada penjelasan mengenai garis ini. Garis merah ini mata pelajaran bahasa Indonesia dan garis biru bahasa Inggris
dan garis hijau matematika. Cara membaca diagram ini, di tahun 1999 nilai matematika berada di bawah 6 dan bahasa Inggris berada di bawah 7. Bahasa Indonesia berada di atas 7. Begitu cara membaca diagram garis. Ini contoh diagram garis patah. Ada juga bentuk diagram garis yang lainnya, yaitu diagram kurva. Nah, bentuknya seperti ini. Garisnya berupa kurva bergelombang. Selanjutnya diagram pier. Diagram pier adalah lingkaran yang dibentuk seperti kue yang ditampilkan secara dimensi 3. Frekuensi data ditunjukkan dengan luas potongan kue. Misalnya adalah data kegiatan dan penggunaan waktu anak usia SMA setiap hari. Kegiatannya sekolah 7 jam, olahraga 2 jam, santai 5 jam, belajar di rumah 3 jam, tidur 7 jam. Total semua adalah 24 jam. Selanjutnya diagram area. Diagram area adalah diagram yang menekankan perbedaan luas area pada perubahan waktu. Untuk melihat hasil penjumlahan data-data yang ada di saat yang sama dapat dilakukan dengan melihat besarnya akumulasi area. Diagram donat. Diagram donat adalah diagram lingkaran yang dibentuk seperti kue donat. Setiap rangkaian data dinyatakan dalam bentuk cincin. Nah, contoh data pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dari sektor industri dan pajak adalah seperti pada tabel di bawah ini. Seterusnya, diagram radar. Diagram radar adalah diagram yang berbentuk gelombang radar, di mana dari pusat radar dibuat cabang-cabang. Masing-masing cabang merupakan satu kumpulan jenis data. Jarak titik dari pusat radar menggambarkan frekuensi data. Selanjutnya, diagram tabung. Diagram tabung adalah suatu bagan atau diagram yang berbentuk tabung untuk menggambarkan tinggi rendahnya suatu data. Diagram tabung merupakan diagram batang yang dibuat dengan efek dimensi 3 berbentuk tabung, biasanya untuk menyajikan data berupa volume. Selanjutnya, diagram kerucut. Diagram kerucut adalah suatu bagian yang berbentuk tabung untuk menggambarkan tinggi rendahnya suatu data. Diagram kerucut merupakan diagram batang yang dibuat dengan efek dimensi 3 berbentuk kerucut, biasanya untuk mendeskripsikan tinggi objek yang berbentuk kerucut, misalnya tinggi gunung. Selanjutnya, penyajian data berbentuk histogram. Histogram adalah penyajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang. Antara persegi panjang yang satu dengan yang lainnya diletakkan berimpit atau bersekutu. Misalnya adalah hasil pengukuran tinggi tanaman lada pada ketegakan yang berusia 2 tahun, sebagai berikut. Demikian saja materi kali ini mengenai penyajian data, dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Yahoo!